Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya. Di episode sebelumnya Tanyun telah berhasil memanjat puncak menara ruang dan waktu kelas terbaik. Dan kini para murid semuanya berteriak gembira dan kini Sen Subing yang sedang menaiki pedang terbang menghampiri Tanyun dan memberi isyarat kepada seluruh murid untuk diam. Sen Subing berkata dengan cemas, "Tanyun, kamu terluka parah. Cepat kamu masuk ke dalam menara dan pulihkan dirimu. Dan biarkan Sen Wende membantumu memulihkan dirimu," ucap dari Sen Subing. "Terima kasih kepala atas perhatianmu. Murid baik-baik saja," ucap dari Tanyun dengan lemah. Kemudian Tanyun berbalik menuju ke menara dengan perlahan untuk bersiap memulihkan dirinya. Setelah itu Sen Qingfeng dan Sen Wende menginjak pedang terbang dan mendarat di depan Sen Subing. Sen Subing sepertinya memikirkan sesuatu, dan mengerutkan kening. "Wende, saya telah memintamu untuk memasang bendera di Changling Xianshan. Jika guruku melihatnya, dia akan pergi ke kota Huangfu. Dan saya akan kembali ke Bingking Xianshan dan menunggu beritanya. Lalu untuk pemulihan Tanyun, aku serahkan padamu. Pastikan untuk menyembuhkannya tanpa kehilangan apapun." Mendengar ini, Sen Wende membungkuk dan berkata, "Nona, jangan khawatir, bawahanmu pasti akan menyembuhkan Tanyun." Yah, Sen Subing mengangguk sedikit, dan segera memikirkan banyak musuh Tanyun. Jika Tanyun ditemukan oleh musuh-musuhnya, dia mungkin akan melakukan segala kemungkinan untuk menyerang Tanyun dan tidak memberi Tanyun kesempatan untuk tumbuh dewasa. Memikirkannya, dia melirik para tetua dan murid, dan berkata tanpa ragu, "Semua tetua dan murid dengarkan perintahku. Bawahan, murid ada di sini." Semua orang berkata serempak, tanpa ragu. Sen Subing mengumumkan, "Tanpa izin dari kepala, siapa yang berani memberi tahu siapapun di luar divisi alkimia tentang pendakian Tanyun ke lantai 108 menara, dia akan membunuh tanpa ampun." Hal yang sama berlaku untuk para tetua. Para tetua dan murid tidak tahu mengapa, tetapi mereka mengucapkan kata ya dengan segera. Setelah berpikir sejenak, kebanyakan orang secara keliru percaya bahwa kepala aula ingin menggunakan Tanyun sebagai kartu asnya dalam kompetisi 9 divisi setelah lebih dari 2 tahun. Sen Subing memberi perintah, dan para tetua dan murid secara alami tidak berani membocorkannya. Sen Subing memandang Du Chen dan menginstruksikan, "Penatua kedua, setelah Anda menghadiahkan Suan Qingyan kepada Tanyun nanti, ceritakan apa yang saya katakan kepada Penatua ke-12 secara pribadi, dan minta Luwu untuk menahan murid-muridnya agar tidak membocorkan bahwa Tanyun telah naik ke puncak menara. Di kali ini, tidak boleh bocor." Bawahan patuh. Setelah Du Chen menerima perintah, dia menginjak pedang terbang dan terbang ke pagoda 108 lantai. Setelah itu, setelah Sen Subing membiarkan semua orang bubar, dia menaiki pedang terbang dan melesat ke Gunung Abadi Bingking. Sekarang sudah dekat untuk memperbaiki pil kebangkitan jiwa. Dia menantikan kabar baik, dan secepat mungkin ingin mendengar dari Tan Tai Zongde sesegera mungkin bahwa guru telah tiba di Huangfu Sunah. Dia telah menggantungkan semua harapannya pada guru. Tanpa seorang guru, dia tidak dapat membayangkan apa yang terjadi ketika dia pergi ke Xianmen dan Mai dengan tangan kosong untuk menemui para tetua setelah lebih dari 4 bulan. Dia tahu bahwa sekarang dia hanya memiliki 2 jalan untuk diambil. 1. Saya berharap guru muncul sesegera mungkin untuk membantu saya menyempurnakan pil. Satu lagi, untuk membalaskan dendam ayahnya. Dia sekarang hanya bisa menanggung penghinaan Zhou Wuyun dan ingin menyelamatkan hidupnya. Setelah Sen Subing pergi, 90% muridnya pergi satu demi satu. Sisanya pergi ke aula otorisasi untuk berbaris bersiap untuk memasuki 1000 pagoda ruang waktu biji sesawi kelas menengah untuk berlatih. Sambil mengantri, mereka masih berbicara tentang kenaikan Tanyun ke pagoda dengan senang hati. Bagi para murid yang melihat kejadian ini, malam ini akan ditakdirkan untuk menjadi malam tanpa tidur mereka. Para murid kebun herbal Lingshan mengkhawatirkan keselamatan Tanyun dan tidak pergi dan semuanya yang tampak khawatir menginjak pedang terbang, tergantung di atas menara ruang waktu biji kelas terbaik.
Pada saat yang sama, lebih dari 100 orang di 200 teratas dalam daftar pertempuran alkimia juga memasuki pagoda 99 lantai, bersiap untuk berlatih. Pada saat ini, Luo Fan, yang menempati peringkat pertama, dan Song Hong, yang berada di peringkat kedua, dalam daftar pertempuran alkimia, menginjak pedang terbang dan menggantung di depan para murid Taman Obat Lingshan. Kakak Luo, seberapa yakin kamu untuk mengalahkan Tan Yun? Song Hong berkata sambil berpikir. 90%. Luo Fan berkata jujur. Kita tidak bisa naik ke lantai 108. Bukan berarti Tan Yun yang tidak bisa kita kalahkan, bukan? Yah, Song Hong mengangguk dan tersenyum pahit. Kita tidak akan menjadi lawan Tan Yun cepat atau lambat. Sekarang dia berkultivasi di menara selama 3 bulan. Yang setara dengan 4,5 tahun di luar menara. Ketika dia meninggalkan menara, saya khawatir itu akan lebih sulit bagi Anda dan saya untuk mengalahkannya, ucap dari Song Hong, saudara Song Xian, jangan berkecil hati. Luo Fan tersenyum dan berkata, ketika guruku keluar, tanyakan padanya apakah Tan Yun baik-baik saja. Kami akan masuk menara ruang waktu biji sesawi kelas menengah untuk berlatih selama 3 bulan. Setelah Tan Yun keluar, kami akan memintanya untuk berdiskusi, siapa yang lebih kuat, siapa yang lebih lemah, dan kita akan tahu setelah mencobanya. Pas ketika Song Hong ingin menjawab, Shen Wende, Du Chen, Shen Qingfeng, dan Lai Chang berjalan keluar dari menara 108 lantai bersama-sama. Alasan mengapa Lai Chang keluar dengan mereka bertiga adalah karena dia baru saja memasuki menara dan meminta Tan Yun untuk membayar penggunaan pagoda 108 lantai. Murid telah melihat guru. Luo Fan menginjak pedang terbang dan membungkuk dalam-dalam kepada Du Chen. Guru, bagaimana cedera Tan Yun? Du Chen mengerutkan kening dan berkata, lukanya sangat serius dan tetua ke-6 telah memberinya pil. Setelah obatnya habis, pemulihan hanyalah masalah waktu. Setelah berbicara, Du Chen memandang Luo Fan dengan mata penuh harapan. Meskipun Anda dan Song Hong sama-sama alkemis hebat tingkat rendah, itu masuk akal, bahwa kemungkinan juga 3 sekte kuno memiliki keterampilan alkimia yang hebat. Anda harus memiliki peluang bagus untuk menang. Petik 2. Tetapi semuanya tergantung pada keberuntungan, dan yang paling saya khawatirkan adalah bahwa akan ada alkemis hebat tingkat menengah di antara murid-murid dalam dari sekte abadi-abadi dan istana keabadian spiritual. Dalam 2 tahun terakhir ini, Anda harus melakukan upaya gigih dan berusaha untuk dipromosikan menjadi alkemis hebat tingkat menengah. Mendengar ini, Shen Wende menggemakan, penatua kedua berkata benar. Kalian berdua harus bekerja lebih keras. Murid patuh, Luo Fan dan Song Hong mengangguk. Pada saat ini, Shen Qingfeng memandang para murid taman obat dan berkata sambil tersenyum, semua kembali untuk melakukan tugas masing-masing dan mengolah pengobatan spiritual. Kehidupan saudaramu Tan Yun akan baik-baik saja, dan tidak ada yang akan terjadi. Segera setelah perkataan itu mendarat, mereka menginjak pedang terbang dan terbang menuju Changling Xianshan bersama-sama. Kini di dalam pagoda 108 lantai, Tan Yun, yang merasa lemah, berbaring telentang di tanah. Atas desakan Shen Wende barusan, lengan Tan Yun telah dihubungkan oleh Shen Wende. Tan Yun sangat lelah, dia berbaring dengan tenang dan membiarkan lukanya pulih dengan sendirinya. Perasaan gembira setelah kembali dengan selamat, setelah bencana memenuhi hatinya. Dia tahu bahwa 339 kali gravitasi adalah batas yang bisa dia tanggung. Lalu keesokan harinya, di gunung tempat tinggal tetua ke-12, terlihat tetua kedua Du Chen telah memberitahukan berita kepada tetua ke-12 yaitu Lu. Setelah memberitahukan berita, Du Chen pun melesat pergi. Kini di kediamnya Lu berkata, bajingan kecil ini telah naik ke lantai 108. Tapi tidak apa-apa, 3 bulan kemudian, dia harus mati di tangan Lai Chang. Petik 2, Shen Subing benar-benar menyebalkan, segalanya telah berubah begitu cepat, ucap dari Luwu. Luwu tidak memberitahu musuh bahwa Tan Yun hanya dengan sekali gerakan telah menantang surga dan Tan Yun telah memanjat menara sampai di lantai 108.
Karena dia berpikir bahwa 3 bulan kemudian Tanyun akan mati di tangan Lai Chang yang kini berada di ranah tingkat kelima dari alam penyempurnaan jiwa, kembali ke menara ruang dan waktu. Kali ini di dalam menara telah menghabiskan waktu selama 8 hari, dan di luar menara hanya setengah hari. Setelah 8 hari pemulihan di dalam menara, Tanyun berdiri dari tanah dalam kondisi baik, menanggalkan jubahnya yang compang camping, dan mengenakan jubah perak baru untuk tukang. Dengan senyum seperti angin musim semi, dia berjalan menuju platform tinggi yang kuno jauh di dalam menara. Di platform tinggi, ada gumpalan api ungu tua yang menyala dengan ketinggian sekitar 1 kaki. Api itu adalah sinar api Phoenix. Akhirnya kamu bisa. Hahaha, Tanyun tidak bisa menahan tawanya. Setelah kegelisahan saat memanjat menara, kini waktu baginya untuk melampiaskan kegembiraannya. Kini Tanyun berjalan mendekati sinar api Phoenix ungu. Gelombang panas bergulir menuju wajahnya, dan menyebabkan ruang menjadi sangat terdistorsi. Jika murid biasa ingin mendekati api sejati Phoenix ungu, itu perlu melindungi tubuhnya dengan kekuatan spiritual. Tetapi karena Tanyun memiliki api Hongmeng, dia hanya merasakan sedikit suhu panas. Ketika Tanyun berada 10 kaki dari api sejati Phoenix ungu, dia berhenti. Kemudian melambaikan tangan kanannya, dan segera, 2 kelompok api, 1 biru dan 1 hijau. Kedua api itu terbang keluar dari cincin penyimpanannya dan mendarat di platform tinggi dan berdampingan dengan api sejati Phoenix ungu. Api berwarna hijau adalah api urutan harta karun tingkat tinggi yang bernama Suan Qingyan. Api Suan Qingyan ini asalnya milik tetua kedua Duchen, dan kini telah menjadi milik Tanyun. Dan api berwarna biru adalah api yang diberikan oleh Shen Wende pada Tanyun. Api ini disebut api harta karun tingkat rendah dan bernama Dayan Linghuo. Setelah mengeluarkan kedua api itu, kini berjajar 3 api, yaitu api sejati Phoenix ungu, api Dayan Linghuo dan api Suan Qingyang. Dan beberapa saat Tanyun mengeluarkan api Hongmengnya. Api Hongmeng, telanlah semua api itu untukku. Tanyun mendorong telapak tangan kanannya ke udara. Dan tiba-tiba, api Hongmeng tingkat kedua Dacheng muncul berkobar, kemudian api Hongmeng menyelimuti ketiga api itu. Ketiga api itu perlahan menyusut, api Dayam Linghuo yang pertama terlahap, kemudian kedua api Siang Qingyang dan yang terakhir yang paling lama terlahap ada api sejati Phoenix ungu. Tak terasa sudah 5 bulan lamanya proses pelahapan ketiga api itu. Setelah melahap ketiga api itu, Tanyun duduk bersila kemudian menutup matanya. Dan tangannya mulai membentuk segel seni kondensasi Hongmeng. Beberapa saat tiba-tiba energi spiritual langsung menyelimuti ruangan, dan energi spiritual itu dilahap dengan kecepatan di atas rata-rata oleh tubuh Tanyun. Setengah tahun pun berlalu, kini Tanyun selesai berkultivasi dan perlahan membuka matanya. Tanyun kembali mengeluarkan api Hongmeng. Tanyun terkejut gembira melihat api Hongmeng yang telah melahap ketiga api. Kini telah berubah menjadi setinggi 5 kaki, dan tingkatan api Hongmeng kini telah mencapai tahap awal orde ketiga. Artinya dengan tingkatan ini, api Hongmeng akan dengan mudah menghancurkan harta karun tingkat rendah. Setelah memeriksa api Hongmeng, kini Tanyun kembali berkultivasi dan Tanyun merasakan bahwa dalam beberapa bulan lagi Tanyun akan menerobos ke tingkat 8 pemurnian jiwa janin. Meskipun kecepatan kultivasi Tanyun 10 kali lebih cepat dari yang lain, tetapi penghalang persepsi untuk menembus ranah itu sama dengan orang biasa. Kemudian kini Tanyun berkultivasi untuk memadatkan energi spiritual, dan beberapa bulan telah berlalu kini Tanyun telah memadatkan semua energi spiritualnya. Dan Tanyun berhasil menerobos ranah tingkat ke-8 pemurnian jiwa janin. Saat ranah meningkat, jiwa Tanyun dan kekuatan formasi pedang ilahi Hongmeng Tu akan meningkat. Tanyun kini telah berada dalam menara selama 1 tahun 9 bulan 18 hari, dan Tanyun masih mempunyai waktu 2 tahun 8 bulan 12 hari lagi di dalam menara. Beberapa saat kemudian Tanyun berpikir bahwa ranahnya saat ini masih belum cukup untuk melawan musuh-musuhnya, oleh karena itu, sekarang Tanyun akan berlatih untuk meningkatkan tubuh abadai Hongmeng dan menyempurnakan 9 jimat harta karun kelas menengah untuk membantu melawan para musuhnya. Tanyun mulai berlatih untuk meningkatkan tubuh abadi Hongmeng terlebih dahulu. Dia duduk bersila kemudian merubah energi spiritualnya menjadi cairan.
Dan setelah menjadi cairan energi Tanyun menyebarkan ke seluruh tubuhnya, dan masuk ke dalam tulang-tulangnya. Tanyun kini berusaha memadatkan cairan energi spiritual untuk mengganti tulang punggungnya. Dia kini kesakitan karena proses penggantian tulang punggungnya. Wajah Tanyun memucat karena kesakitan. Tetapi dia tetap tegar menahan sakitnya. Dan setelah beberapa saat akhirnya Tanyun berhasil mengganti tulang punggungnya. Dan tulang punggungnya telah menjadi sangat keras. Karena itu akhirnya tubuh abadi Hongmeng pun meningkat. Kini tubuh abadi Hongmeng milik Tanyun telah meningkat ke tahap akhir puncak Dacheng. Proses peningkatan tubuh abadi Hongmeng ini menghabiskan 100 hari. Dan kini Tanyun akan berlanjut untuk menyempurnakan 9 jimat harta karun kelas menengah miliknya. Kini Tanyun hanya memiliki waktu 25 bulan lagi di menara. Tanyun kini mengeluarkan 9 jimat harta karun dari cincin penyimpanannya. Dan mulai dengan perlahan menyempurnakan 9 jimat harta karunnya. Kini pada saat yang sama di luar menara di Istana Aula Bingking, kepala aula yaitu Sen Subing telah mengetahui kematian Duan Zhen. Sen Subing sangat marah mengetahui hal ini. Sen Subing langsung memerintahkan tetua ke-12 yaitu Luwu, untuk menyelidiki siapa yang telah membunuh Duan Zhen. Seperti yang kita ketahui Duan Zhen sebenarnya telah dibunuh oleh Tanyun. Tetapi dengan keahlian Tanyun, dia bisa melakukan pembunuhan tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Jadi tidak ada yang tahu bahwa yang telah membunuh Duan Zhen adalah Tanyun. Dan kemudian di aula istana Sen Subing telah memerintahkan Luwu. Dan setelah itu Sen Subing sangat gelisah menunggu gurunya yang tak kunjung datang. Sen Subing khawatir karena dalam waktu 85 hari lagi, Sen Subing harus menyerahkan pil pembangkit jiwa ke Xianmen dan Mai. Tetapi kini dia belum sama sekali memurnikan pil itu. Sen Subing kini hanya bisa menunggu gurunya. Karena saat ini yang bisa membantunya menyempurnakan pil kebangkitan jiwa hanyalah gurunya. Lalu Sen Subing berkata di dalam hatinya, di mana sekarang guruku berada? Kenapa guru tidak datang ke sini? Sen Subing bertanya-tanya di dalam hatinya. Kemudian setelah itu Sen Subing memutuskan untuk pergi ke kota Huanfu ke tempat pelelangan, dan di sana Sen Subing akan menunggu kedatangan gurunya. Sen Subing tergesa-gesa pergi ke kota Huanfa melewati lubang teleportasi, dan sesaat kemudian Sen Subing telah sampai di kota Huanfu dan pergi ke tempat pelelangan. Setelah sampai di pelelangan Sen Subing menemui Tantai Zonde sang pemilik pelelangan. Tantai Zongde pun terkejut melihat Sen Subing yang tiba datang tanpa diundang. Tantai Zongde bertanya kepada Sen Subing, "Nona Sen ada apa? Kamu terlihat gelisah," ucap dari Tantai Zongde. Kemudian Sen Subing berkata dengan gelisah, "Tetua De, aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Dan tolong jangan berbohong padaku," ucap dari Sen Subing. Tantai Zongde pun mulai serius mendengar kata-kata itu dan berkata, "Nona Sen apa sebenarnya yang ingin kamu bicarakan?" ucap dari Tantai Zongde. Sen Subing berkata kembali, "Tetua De, apakah kamu telah bertemu dengan guruku di beberapa bulan terakhir ini?" "Tidak Nona Sen, aku tidak bertemu dengannya." "Nona Sen kamu tidak perlu khawatir, gurumu telah berjanji akan datang jika melihat bendera di puncak gunung Kalingsiansan. Dan aku yakin gurumu tidak akan melanggar janjinya. Dan mungkin saja gurumu masih memiliki beberapa urusan penting jadi dia belum bisa datang kemari," ucap dari Tantai Zongde. "Saya percaya, hanya saja." Sen Subing menggigit bibir merahnya dan berkata dengan marah, "Hanya saja saya telah memasang bendera di Changling Xianshan sudah lebih dari 2 bulan. Dan saya belum melihat guruku," ucap dari Sen Subing. "Sudahlah Tetua De. Aku ingin memesan ruangan nomor 3 yang telah dipesan oleh guruku sebelumnya. Aku ingin menunggu kedatangan guruku di ruangan itu," ucap dari Sen Subing. Kemudian Tetua De pun mengantarkan Sen Subing ke ruangan itu. Dan pada saat yang sama di langit di atas arena seni bela diri, terlihat Jiang Xia sedang bersembunyi dan menunggu Tanyun keluar dari menara ruang dan waktu. Jiang Xia berniat untuk menyerang Tanyun diam-diam setelah Tanyun keluar dari menara. Dan di menara ruang waktu kini Tanyun telah menyempurnakan 9 jimat harta karun kelas menengah. Dia telah menyempurnakan 3 jimat atribut guntur, 3 jimat atribut angin, 1 jimat atribut ruang, 1 jimat atribut kematian, dan 1 lagi jimat atribut waktu.
8 dari jimat itu adalah jimat kelas menengah dan hanya jimat atribut waktu yang berada di jimat kelas tinggi. Setelah berhasil menyempurnakan semua jimatnya, tangan tiba-tiba mengepalkan tinjunya, dan berkata, Qiu Yongming, aku punya kartu andalan di tanganku, kamu akan segera mati. Dan sesepuh penegak hukum sekte dalam, akan segera diganti. Dan kemudian Tanyun memikirkan kata-kata dari Dia Ken Lai. Dia Ken Lai telah berkata, jika seseorang telah berhasil mencapai puncak menara ruang dan waktu kelas terbaik, dia tidak diizinkan masuk lagi ke dalam menara ruang dan waktu kelas terbaik selama 1 tahun. Memikirkan kata-kata itu, Tanyun ingin berbicara kepada Aula agar orang yang telah berhasil mencapai puncak menara ruang dan waktu, untuk diizinkan kembali memasuki menara. Setelah lama berpikir, Tanyun kini memeriksa kedua binatang peliharaannya di dalam tas penyimpanannya. Setelah melihat dan memeriksa tas penyimpanannya, Tanyun melihat seekor singa yang sedang merangkak di tanah. Singa yang dulunya berwarna merah darah kini telah berubah menjadi warna kuning keemasan. Dan ukurannya sekarang 100 kaki lebih besar. Dan seluruh tubuh Tanyun bergetar melihat sosok singa itu. Singa itu kekuatannya telah meningkat drastis, kini kekuatannya berada di periode pertumbuhan kelas 3. Kekuatannya itu sebanding dengan kekuatan di ranah ke-6 penyempurnaan jiwa. Tanyun kini telah melihat bahwa singa itu telah hampir berhasil mewarisi kekuatan dari naga emas sebelumnya. Dan tulang-tulang singa telah berganti dengan lunas dewa naga emas. Alasan mengapa dia belum bangun sejauh ini adalah karena sebelum kematian dewa naga emas, dia telah menggabungkan roh suci naga ke dalam tubuh singa naga emas. Dan kini singa naga emas belum sepenuhnya menyatukan rohnya. Tapi lihat, kera iblis pembantai surga telah dewasa. Dia telah berada di tingkat keempat, ukuran tubuhnya telah berubah dari 100 kaki menjadi 180 kaki. Kera itu meringkuk dengan tubuh besar, napasnya stabil, dan masih belum ada tanda-tanda bangun. Kedua binatang ini, aku tidak tahu kapan mereka akan bangun. Mata Tanyun berharap, ketika kamu bangun, aku benar-benar bisa bernapas lega. Setelah beberapa waktu memeriksa hewan peliharaannya, kini gerbang menara lantai 108 akhirnya terbuka. Tanyun telah kehabisan waktu untuk berkultivasi di menara. Dan kini Tanyun berjalan ke keluar menara ruang dan waktu kelas terbaik. Di saat Tanyun keluar ruang menara, banyak orang yang menatap Tanyun di bawah menara. Dan ketika semua orang mengetahui bahwa ranah Tanyun telah meningkat ke ranah tingkat 8 penyempurnaan jiwa, semua orang mengucapkan selamat kepada Tanyun. Selamat kepada Kakak Tan, telah meningkatkan ranahnya. Tanyun pun berterima kasih dengan menganggukkan kepala dan mengepalkan kedua tanya. Ribuan murid kini berdatangan ke arah Tanyun dan mengajaknya untuk minum bersama. Dan ada banyak wanita cantik ingin meminta waluang kepada Tanyun. Dan untuk segala macam undangan, Tanyun menolaknya dengan keras. Dengan alasan Tanyun masih memiliki urusan. Pada saat sedang bersama murid, tiba-tiba suara keras terdengar, hehehe, Tanyun, selamat atas promosimu. Pada saat ini, tawa keras datang dari luar kerumunan. Mendengar suara itu, Tanyun melihat Luo Fan dan Song Hong datang dari belakang kerumunan. Halo, kakak senior Luo. Halo, kakak senior Song. Semua murid mengepalkan tangan untuk menyapa sambil menghindar ke kedua sisi. Luo Fan dan Song Hong tidak hanya menempati peringkat pertama dan kedua dalam daftar pertarungan, tetapi juga berada di peringkat 3 besar bersama Sun Abe dalam daftar bakat alkemia. Penghormatan kepada kedua murid itu bahkan lebih baik daripada penghormatan kepada Tanyun. Meskipun Tanyun telah naik ke lantai 108 dari menara ruang dan waktu kelas terbaik, ada dua alasan kenapa mereka lebih unggul. Pertama, para murid lainnya berpikir bahwa Tanyun, yang dipromosikan ke tingkat ke-8 dari pemurnian jiwa janin, adalah lawan dari Luo Fan dan Song Hong. Poin kedua, dan yang paling penting, adalah divisi pil selalu didasarkan pada alkemis, dan bangga dengan keahlian alkemis, di mata semua orang. Tidak peduli seberapa kuat Tanyun, dia bahkan bukan seorang alkemis, apalagi seorang alkemis. Dan Luo Fan dan Song Hong adalah alkemis hebat tingkat rendah yang bermartabat. Halo, semua junior dan senior. Luo Fan dan Song Hong dengan tulus menyapa semua orang dengan tinju mereka.
Tan Yun dapat melihat dua hal dari mata mereka berdua melihat semua orang, serta sikap mereka. Pertama, keduanya harus menjadi pahlawan yang saling menghargai dan memiliki hubungan pribadi yang mendalam. Kedua, keduanya harus memiliki reputasi yang baik di hati publik. Tidak sombong seperti Sun Abe. Tan Yun memandang dua orang yang datang kepadanya, mengepalkan tinjunya dan berkata sambil tersenyum, "Halo, dua bersaudara. Kakak Tan, kami memiliki permintaan. Saya harap Anda akan setuju." Song Hong berkata sambil tersenyum. Tan Yun berkata terus terang, "Kakak Song adalah murid langsung dari tetua ke-6. Penatua ke-6 telah memperlakukan saya dengan baik 2 kali. Kakak senior Song, katakan saja apapun jika Anda memiliki sesuatu." Benar-benar menyegarkan. Song Hong mengepalkan tangannya dan berkata, "Sejujurnya, setelah kamu memasuki lantai 108 untuk berkultivasi 3 bulan lalu, saudara Luo dan aku ingin bertanding denganmu setelah kamu keluar dari menara. Tentu saja, jangan dulu salah paham, kami tidak provokatif. Maksud kami, ini hanya untuk berlatih saja, karena kami berdua memiliki harapan yang tinggi untuk kekuatan Anda setelah Anda dipromosikan ke tingkat ke-8, setelah." Song Hong berkata, Luo Fan segera berkata, "Tan Yun, Song Hong mengatakan apa yang saya pikirkan." Mendengar itu, petik 2, ribuan murid mendengar kata-kata itu, dan mereka semua melihat ke depan dengan antisipasi, dan berkata dengan penuh semangat, "Kakak Tan, Anda harus berjanji kepada saudara Luo dan saudara senior Song, dan beri kami sedikit pelajaran." "Ya, kakak senior Tan, biarkan aku menunggu dan menonton pertandingan yang kuat dan kuat." Mendengar ini, Tan Yun melambaikan tangannya untuk menyela semua orang, memandang pada Luo Fan dan Song Hong, tersenyum sedikit, untuk bisa bertarung melawan keduanya dengan status terkuat di divisi PIL, ini juga merupakan kehormatanku, aku berjanji. Sejujurnya, jika Tan Yun tidak mengira keduanya adalah karakter yang baik, dia terlalu malas untuk membuang waktu membahas satu sama lain. Untuk murid lain, perdebatan memang cara terbaik untuk mempromosikan kultivasi dan meningkatkan kemampuan praktis. Tetapi bagi Tan Yun, yang merupakan reinkarnasi dunia, tidak perlu saling belajar. Tan Yun memiliki ukuran unik tentang seberapa kuat dia dan lawan seperti apa yang bisa dia lawan. "Hahaha, oke. Kakak Tan menyegarkan." Luo Fan berkata dengan gembira. "Lalu setelah itu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh."